semua, perkenalkan kami mahasiswa Setika Sainur Medan. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul pemanfaatan TKKS atau tandan kosong kelapa sawit dan limbah jerami sebagai bahan bakar alternatif. Melalui kegiatan biologi competition yang bertema Biotechnology Introducing Carbon Emission by Utilizing Eco-Friendly Product for a Green and Sustainable Environment of Indonesia in 2016. Memasuki tahun 2023 terjadinya peningkatan suhu yang disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh emisi karbon. Emisi karbon merupakan gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang berupa CO2, solar, dan bahan bakar fosil lainnya. Menurut beberapa penelitian, emisi karbon pada saat ini merupakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia, terutama Indonesia. Sehingga dengan itu, kita sebagai masyarakat perlu upaya dalam mengurangi emisi karbon. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar kita, seperti limbah tandan kosong kelapa sawit dan limbah jerami padi. Limbah tandan kosong kelapa sawit dan limbah jerami padi merupakan limbah yang paling banyak di Indonesia akibat minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah limbah ini. Ketika limbah tandan kosong kelapa sawit dan limbah jerami padi dibakar, maka akan menghasilkan polusi udara. Sedangkan ketika dibiarkan begitu saja akan merusak lingkungan. Sehingga dengan itu perlu upaya dalam membentuk produk baru, yaitu produk yang ramah lingkungan dari pengolahan atau pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit dan limbah jerami padi untuk dijadikan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk briket. Briket yang dihasilkan mempunyai daya panas yang tinggi dan asap yang rendah. Bahan bakar alternatif adalah bahan atau zat berupa biomasa yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil dan biasanya diambil dari limbah pertanian. Tujuan dari bahan bakar alternatif adalah digunakan untuk mengurangi emisi gas yang dihasilkan oleh polusi udara atau polusi kendaraan. Contoh dari bahan bakar alternatif adalah pembuatan biobriket atau briket. Biobriket merupakan bahan bakar yang terbuat dari limbah pertanian dengan menggunakan tekanan tinggi dan pembakaran tinggi sehingga menghasilkan nilai kalori yang tinggi. Kualitas briket yang baik memiliki kandungan karbon yang besar dan menghasilkan abu yang sedikit. Maka dari itu kami mengambil limbah tandan kosong kelapa sawit, di mana limbah tandan kosong kelapa sawit merupakan hasil dari produksi tanaman budidaya terbanyak di Indonesia, di mana tiap tahunnya limbah kelapa sawit mencapai 25 juta ton per tahun. TTKS memiliki kandungan selulosa sebesar 34% dan pemanfaatan dari limbah kelapa sawit telah banyak digunakan. Dan juga termasuk limbah jerami atau biomasa jerami adalah limbah pertanian diproduksi sekitar 20 juta ton per tahunnya, di mana limbah jerami biasanya digunakan sebagai pakan ternak. Namun, limbah jerami memiliki nilai kandungan nutrisi yang rendah dan nilai jerami hasil pembakaran jerami akan berdampak buruk dan menghasilkan emisi karbon sehingga menyumbangkan gas terbanyak dan merusakkan lingkungan. Tetapi kandungan selulosa yang terdapat pada jerami berkisar pada 39%. Maka dibentuklah pembentukan biobriket dari kedua limbah tersebut. Dengan hasil pembakaran kedua limbah itu akan memiliki atau menghasilkan nilai kalori yang tinggi. Prosedur pengerjaannya adalah masukkan tandan kosong kelapa sawit dan juga jerami ke dalam panci. Kemudian dibakar menjadi berwarna hitam ataupun membentuk arang. Kemudian masukkan arang ke dalam panci, ditumbuk sampai halus, menghasilkan serbuk halus. Kemudian serbuk halus yang sudah ditumbuk tersebut dimasukkan ke dalam wajan, kemudian disaring untuk mendapatkan serbuk halus. Kemudian dimasukkan ataupun ditambahkan adonan tepung kanji digunakan untuk sebagai perekat arang. Kemudian setelah merekat, adonan yang sudah homogen tersebut dicetak menggunakan paralon, membentuk silinder. Setelah membentuk silinder, arang ataupun sebelum menjadi briket, arang tersebut dimasukkan di atas loyang, kemudian dikeringkan selama 3-5 hari. Setelah pengeringan, dilakukan uji nyala. Sekian presentasi dari kami ucapkan Terima kasih.